apa yang kita rasakan hari ini misalnya tentang misinformasi atau deepfakes, sebenarnya itu udah terjadi jauh sebelum misalnya penemuan-penemuan teknologis terkini seperti AI. Media sosial yang paling awal yang aku mengalami di Inggris waktu itu MySpace. Nah kan, itu pun namanya bukan Our Space. Masa depan itu harus menjadi sesuatu yang plural, bahwa harus ada demokratisasi dalam pembentukan masa depan. Post Utopia Pod. Halo, selamat datang lagi di Post Utopia Pod 2026. Masih sama gue Reza dan Aku, Chris. Oke, jadi kita udah lama nggak ketemu dan nggak pernah bikin podcast sejak I think 4 bulan, 5 bulan kurang lebih. Karena ada alasan-alasan personal, ada Chris pergi ke Banda dan gue harus sibuk di sekitaran Jakarta. Tapi selama mungkin sekitar 3-4 bulan belakangan kita lumayan aktif, selalu aktif bikin konten di social media kita. Beberapa hasil dari permenungan sendiri yang terus kita komunikasikan via online, dan terus akhirnya jadi beberapa konten yang aku rasa lumayan aktif kita post selama 3 bulan belakangan. Beberapa kontennya tentu adalah masih terkait dengan tema masa depanisme yang diusung oleh Post Utopia. Dan salah satu yang menurutku ya harus di-highlight dari konten kita selama 3 bulan ini sebenarnya adalah tentang masa depan milik siapa, yang sebenarnya menggambarkan aku rasa sebenarnya menggambarkan seluruh atau merepresentasikan seluruh kebingungan kita terhadap apa yang terjadi hari ini. Di satu sisi banyak banget berita yang beredar dan tentu akan sangat mudah membuat kita depresi. Tapi di sisi lain, gue juga masih punya harapan sih tentang harapan yang datang sebenarnya dari kemajuan teknologis kita hari ini. Oke, jadi untuk awal tahun, walaupun sudah bulan kedua, kita sedikit mau optimis dibanding yang kan kemarin, walaupun masa depan milik siapa pertanyaan yang seharusnya netral. Sebenarnya kalau teman-teman mau baca di Instagram itu postingannya lebih berbentuk perhatian atau pokoknya rasanya sedikit ke negatif atau kayak jangan sampai kita tidak milik lagi masa depan gitu. Nah, kalau ini karena tahun baru mungkin mau sedikit membalas anxiety yang sering dibicarakan di Gen Z dan lebih muda itu tentang masa depannya ini. Ya, gue rasa sebenarnya dengan seluruh harapan atau optimisme pun sebenarnya yang gue tekankan adalah kita juga harus merengkuh seluruh anxiety yang datang dari itu. Jadi gue cuma merasa bahwa seluruh ketakutan kita terhadap apa yang menunggu kita di depan itu juga harus direngkuh. Aku rasa udah terlalu banyak kajian-kajian yang optimistik, tapi juga banyak juga yang pesimistik. Tapi gue lagi berpikir apakah kita bisa melampaui itu semua dengan merengkuh semua hal ya dan kengerian yang kita rasakan sih, gitu. Jadi maksudku adalah apa yang dilakukan oleh Post Utopia, aku rasa seharusnya nggak berpretensi untuk membangun sebuah sistem baru gitu, tapi cuma menggambarkan atau menawarkan lanskap yang terjadi di hari ini. Oke, jadi kalau itu yang tujuannya untuk menggambarkan dengan
ya mungkin bukan selalu netral tapi dengan seobjektif mungkin gitu, apa yang bisa kita menyoroti atau menggunakan sebagai ya alat optimistik tentang masa depan. Yang negatif kan bukan cuman kita di Post Utopia, tapi di mana-mana orang memberi rasa takut tentang misal lapangan kerja menipis karena banyak yang diambil AI. Ada juga ya khususnya AI ini kan ada penggunaan air yang berlebihan oleh data centers, terus ada juga yang takut karena demokrasi sepertinya sudah mulai terpengaruh oleh hoax dan deepfake segala macam. Jadi termasuk aku pengen tahu apa yang bisa kita mengharapkan atau apa alasan untuk kita lebih optimis tentang masa depannya ini. Masalahnya sebenarnya menurutku apa yang kita rasakan hari ini misalnya tentang misinformasi atau deepfakes sebenarnya itu udah terjadi jauh sebelum misalnya penemuan teknologis terkini seperti AI. Artinya sebenarnya AI hanya mengekstrapolasi atau mengekstensifikasi apa yang sebenarnya sudah terjadi lebih dulu gitu. Dan aku rasa sebenarnya mereka tidak datang dengan problem-problem yang baru-baru amat sih. Artinya sebenarnya jika kita melihat bagaimana lanskap teknologi hari ini, sebenarnya kita bisa melihat bahwa pola-pola itu sudah terbentuk sejak revolusi industri dan bangkitnya kapitalisme gitu. Persoalannya adalah hari ini itu semua dirasakan oleh semua orang aja. Kayaknya semua orang menjadi terdampak karena semua orang terpapar dengan teknologi tersebut gitu. Dan masalahnya adalah hari ini tuh kita yang ada di frontier atau kita sebenarnya yang ada di garis depan yang merasakan dampak paling besar dari seluruh kemajuan teknologis kita hari ini. Kita maksudnya? Kita yang ada di pinggir. Kita yang ada di pinggir artinya untuk mempertahankan hidup yang lebih sehat dan lebih hijau di kota-kota di Eropa dan Amerika, kita mengubah moda transportasi menjadi mobil listrik gitu. Tapi sebenarnya yang merasakan dampak dari perubahan itu adalah kita karena tambang-tambang bagi minerals yang menghidupi sesuatu yang hijau di pusat sana itu sebenarnya datang dari kita. Ya, itu sebenarnya sering aku bicarakan juga sama mahasiswa-mahasiswa di universitasnya aku, kayak apakah transisi kendaraan listrik adalah berkelanjutan atau tidak? Karena ya tergantung kan, kalau misal di negara yang bisa beli mobil listrik tapi tidak harus kena tambang, jelasnya positif gitu buat di sana. Kalau kita di Indonesia ini lebih bisa dipertanyakan. Tapi kembali ke itu peran di pinggir dan di pusat. Mungkin ini bukan suatu fenomena yang berbeda dengan dampak teknologi yang lebih terasa di pinggir dibanding di pusat. Misalnya kayak senjata api tiba-tiba datang ke suatu pulau yang sebelumnya cuma pakai panah gitu, tiba-tiba kematian massal karena budaya belum disesuaikan sama senjatanya. Atau ada juga beberapa video sekarang misalnya kayak orang pedalaman di hutan Amazon baru dikasih Starlink, terus sekian bulan kemudian semuanya kayak kecanduan judol sama porno gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya aku kembali ke masa depanismenya ini, apakah Indonesia memiliki kekuatan ataupun kelemahan terhadap zaman teknologi ini yang agak khusus? Maksudnya apa ada sesuatu di Indonesia yang sebenarnya walaupun di tempat yang lain ada dampak seperti A, di sini karena budayanya, society-nya, ekonominya, logistiknya, apapunnya itu bisa berbeda, apakah masa depannya juga bakal berbeda kalau di sini? Iya, sebenarnya itu yang sebenarnya aku mencoba membuat spekulasi tentang bagaimana kita bisa membentuk masa depan kita sendiri. Aku rasa salah satu pesan yang juga kita tekankan di Post Utopia adalah bagaimana sebenarnya masa depan itu harus menjadi sesuatu yang plural, bahwa harus ada demokratisasi
dalam pembentukan masa depan. Oke. Oke, kita bicara misalnya di Indonesia, aku masih ingat di tahun 2000-an kita sangat optimis dengan kedatangan internet ya. Maksudnya meskipun di pusat lagi-lagi misalnya 90-an akan dimulai, gua nggak tahu mungkin kamu yang tinggal di sana di tahun 90-an mungkin udah mulai berasa ada perubahan teknologis kan. Tapi sebenarnya di sini aku masih ingat itu dimulai di tahun 2000-an ada .com boom dan segala macam. Terus kita ngelihat kita membayangkan ada pengorganisasian yang baru melalui daring gitu. Terus juga kita ngelihat bahwa oh ya tiba-tiba semua orang bisa membuat medianya sendiri gitu. Kalau di tahun 90-an misalnya apalagi kita merasakan zaman Soeharto kan di mana media dan arus informasi tuh ada lembaga-lembaga yang meng-gatekeep seluruh arus itu, dan tiba-tiba di tahun 2000-an dengan adanya internet kita punya optimisme terhadap masa depan. Terus ternyata setelah puluhan tahun berlalu ternyata sebenarnya tidak banyak yang berubah. Maksudnya optimismenya bisa dibilang gugur gitu ya. Artinya harapan akan masa depan yang nggak pernah terjadi akhirnya kan, bahwa pengorganisiran itu juga nggak berhasil amat di hari ini gitu, dan malah sebenarnya hari ini semua jadi terkonsentrasi kembali di pusat gitu, bahwa seluruh perkembangan teknologis kita hari ini sebenarnya hanya menguntungkan segelintir elit di Silicon Valley gitu. Betul. Dan bagaimana data kita selalu digarap gitu untuk kepentingan mereka, dan tentu akhirnya kita nggak bisa naif ya bahwa seluruh perkembangan teknologi itu akhirnya hari ini bisa kita lihat tidak netral gitu. Mereka juga membangun dan mewacanakan masa depan dan perkembangan teknologis itu dengan ideologi tertentu. Misalnya tentu adalah ideologi tentang eksplorasi Mars yang dimulai oleh Robert Zubrin dan terus diaplikasikan oleh murid-muridnya seperti Elon Musk dan juga Jeff Bezos. Lalu juga kita punya ideologi tentang transhumanisme gitu. Nah, aku rasa sebenarnya kalau ngelihat di Indonesia, aku ngerasa bahwa ada beberapa nilai-nilai yang kayaknya bisa membuat atau bisa menjadi modal awal bagi kita bisa membangun masa depan versi kita sendiri. Beberapa nilai itu sebenarnya adalah, aku nggak tahu ya, tapi misalnya yang sangat familiar hari ini, atau setidak-tidaknya familiar di Indonesia itu adalah gotong royong. Gitu. Gotong royong nggak dalam gue artikan hanya sekedar kerja bakti ya, artinya bersih-bersih di depan rumah di satu desa atau apa. Tapi sebenarnya kita bisa membangun satu sistem yang terdistribusi gitu. Kemarin sempat ngobrol dengan Mas Kugun dengan proyek kebunnya di Kampung Tongkol, di mana awalnya dia membuat sistem gotong royong itu, dia ngerasa bahwa itu adalah sistem terpusat, di mana kebunnya hanya satu gitu. Jadi ya udah kita punya kebun bersama, ayo kita rawat bersama-sama. Tapi ternyata dengan dibikin sesuatu yang terpusat, justru pembagian kerjanya membingungkan gitu. Tapi Mas Gugun bilang ketika terus kebun atau tamannya dipindahkan ke halaman atau di depan rumahnya masing-masing, justru itu berjalan gitu. Semua orang mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan waktunya, tapi akhirnya menuju satu tujuan bersama, yaitu mempunyai kebun di kampungnya dan mungkin bisa memperindah halamannya selain kebutuhan-kebutuhan praktis bahwa itu bisa bisa menjadi sumber pangan bagi kampung itu gitu. Nah, aku ngerasa bahwa itu adalah esensi dari gotong royong, membuat jaringan yang terdistribusi gitu, tidak menjadi sesuatu yang terpusat gitu.
Oke, jadi kalau tadi Reza bilang bahwa kita tidak bisa berasumsi bahwa teknologi datang dengan value atau apa yang netral gitu kan, selalu ada nilai di dalamnya. Dan apakah pertanyaannya ini ada dua. Pertama-tama, apakah karena banyak platform atau kayak ya pondasi buat teknologi yang sedang kita pakai datang dari luar negeri, artinya semuanya penuh dengan nilai asing seperti individualisme dan lain sebagainya yang sedikit lawan yang gotong royong itu. Kalaupun iya, apakah artinya kita harus ada yang ngebangun teknologi atau platform atau versinya baru di Indonesia supaya lebih bisa menerima konteks lokal, atau malah alat itu masih ada cukup netral sehingga bisa ambil dan digunakan dengan caranya kita sendiri. Misal kayak media sosial yang paling awal yang aku mengalami di Inggris waktu itu, MySpace. Nah kan, itu pun namanya bukan Our Space, bukan We Space, bukan apa, itu langsung tentang orang masing-masing individu membuat profilnya sendiri. Karena Silicon Valley dan .com versinya barat itu ya salah satu gerakan yang paling individualis sejarah manusia sebenarnya, bahwa masing-masing kita akan terkoneksi sebagai individu ke individu. Nah, apakah masa depanisme membutuhkan teknologi yang berasal dari nilai budaya peradaban masing-masing? Aku rasa bisa seperti itu sih. Dan sebenarnya tanpa kita mengkerdilkan makna dari teknologi, sebenarnya kita sebenarnya bukan hanya berbicara akhirnya tentang platform digital, tapi sebenarnya kita juga bisa bicara tentang bagaimana kita membangun alat-alat yang membantu kita dari serpihan atau puing-puing yang biasa kita temui kan. Dan itu biasanya dilakukan oleh para pedagang-pedagang kita di kaki lima. Betul. Dengan kreativitasnya masing-masing. Betul. Misalnya kalau dulu mungkin 20 tahun lalu seluruh pedagang sate masih menggunakan kipas. Terus hari ini kita bisa ngelihat modifikasi dari kipas angin yang dibentuk sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan praktikal sehari-hari dalam berdagang. Aku rasa itu juga menjadi salah satu yang mungkin bisa berfungsi dalam membentuk masa depan versi kita sendiri gitu. Kita nggak perlu membayangkan teknologinya menjadi seperti teknologi apa yang selama ini dibawa gitu, tapi juga kita bisa mulai melihat kembali apa yang terjadi di sekitar kita dan mencoba membangun kerangka yang baru terkait masa depan. Ya, menariknya di sana ini kan tadi Reza sebut konsep transhumanisme, dan itu sebenarnya sangat berasal dari revolusi industri yang ada di Eropa sana itu. Karena gini, kalau di Indonesia mungkin orang masih agrarian waktu itu, jadi konsep bahwa kita meninggalkan badan atau kayak menjadi suatu hal yang tidak lagi 100% alami agak aneh, di mana alam masih menyediakan semua yang orang butuhkan. Tapi waktu itu kalau kita tinggal di kota yang penuh pabrik, yang polusinya sudah parah, jauh lebih parah kan zaman itu dibanding sekarang, ya masuk akal juga kalau ada yang memikirkan kayak aku harus keluar dari lingkungan ini sih, lingkungan ini sudah tidak cocok buat manusia. Jadi muncul gerakan itu. Jadi apakah ada transhumanisme yang versi Indonesia juga, atau itu sudah menjadi konsep milik global? Wah, itu kayaknya pertanyaannya agak susah dijawab dan harus panjang diskusinya. Jadi mungkin kita lanjutkan di episode berikutnya kali ya. Oke. Sampai Sampai jumpa lagi. jumpa lagi. Post Utopiers.